Halo teman-teman sekalian, seperti yang sudah dijelaskan di video perkenalan Segresor sebelumnya, bahwa nanti di platform YouTube ini kami akan menyediakan beberapa materi, justru banyak materi yang komprehensif mengenai cybersecurity. Tapi harap teman-teman juga bersabar karena materi itu akan kita upload secara kontinu atau secara bertahap karena nantinya akan dijadikan playlist sehingga kedepannya teman-teman kalau belajar itu akan lebih enak. Kita masuk ke bab yang pertama kali di platform ini atau YouTube ini yaitu bab fundamental keamanan siber. Kita masuk ke materi satu mengenai elemen keamanan komputer. Berbicara mengenai elemen, pasti ketika membuat adonan donat lah katakan, kita membutuhkan beberapa elemen penting, yaitu seperti tepung, air, atau bisa jadi kentang, dan semacamnya. Elemen itu yang menyusun donat menjadi sebuah donat yang bagus. Sama halnya dengan keamanan komputer ini, elemen berperan penting. Yang nantinya elemen itu membangun suatu keamanan komputer yang kuat dan sulit untuk ditembus oleh hacker. Katakanlah seperti itu. Kami mengambil materi dari buku Computer Security. Ini sudah lama dari NIST Handbook tahun 1000. Ini kita lihat tahunnya itu yaitu tahun 1995. Tapi sampai sekarang masih relevan karena yang namanya elemen keamanan komputer itu tetap menjadi acuan dan namanya elemen bagaimanapun kombinasi atau bagaimanapun perkembangannya sebuah elemen itu tetap baku. Jadi, what is this all about? Atau tentang apa sih keamanan komputer dan apa saja elemen yang ada di keamanan komputer itu? Ada 8 domain seperti berikut yang nantinya akan kita bahas satu persatu. Check this out. Yang pertama kita akan membahas mengenai keamanan komputer harus mendukung misi organisasi. Jadi tujuan keamanan komputer itu adalah yang pertama yaitu tentu melindungi sumber daya berharga organisasi seperti informasi, perangkat keras, dan perangkat lunak. Melalui pemilihan dan penerapan langkah-langkah perlindungan yang sesuai, keamanan membantu misi organisasi dengan melindungi sumber daya fisik dan keuangan, reputasi, posisi hukum, karyawan, dan aset berwujud maupun tidak berwujud lainnya. Kita mengambil studi kasus pada layanan e-commerce atau layanan toko online, di mana toko online itu yang pasti visi atau misi tujuan utamanya organisasi adalah mendapatkan untung sebanyak-banyaknya. Tapi kita lihat dari perspektif lain yaitu di keamanan komputernya. Jadi keamanan komputernya jangan diibaratkan sebagai sesuatu yang justru menghambat organisasi itu untuk mendapatkan keuntungan. Tapi organisasi itu harus bisa berpikir bahwa keamanan komputer itu apabila diterapkan justru itu akan menambah keuntungan. Semisal, apabila dia tidak menerapkan keamanan komputer, justru hacker dapat membobol dengan mudah. Dan itu justru dia dapat mendapatkan kerugian yang besar. Dengan implementasi keamanan komputer, pastinya hal-hal seperti itu dapat ditanggulangi. Dan sehingga laba atau untung dari organisasi perusahaan itu bisa bertambah. Selanjutnya elemen yang kedua yaitu keamanan komputer adalah elemen integral dari manajemen yang baik. Informasi dan sistem komputer merupakan aset penting yang mendukung misi suatu organisasi. Melindungi aset ini sama pentingnya dengan melindungi sumber daya organisasi lainnya seperti uang, aset fisik, atau karyawan. Jadi memasukkan pertimbangan keamanan dalam manajemen informasi dan komputer harus menjadi pertimbangan manajer organisasi. Studi kasusnya adalah sistem terintegrasi. Jadi apabila ada sistem terintegrasi yang dimana organisasi itu memiliki sistem elektronik dan terhubung dengan sistem elektronik lainnya yang ada di luar organisasi tersebut, harusnya si manajer keamanan organisasi itu mempertimbangkan bagaimana sistem keamanan komputer itu juga turut berkembang bukan hanya di lingkup organisasi itu sendiri, melainkan juga di lingkup luar organisasi karena sistem informasinya itu terintegrasi. Sehingga ketika sistem elektronik itu dikembangkan sejauh mungkin, sistem komputer atau manajemennya juga ikut turut dikembangkan. Karena kita tidak dapat melihat suatu sistem komputer itu hanya apa yang ada di depan kita saja. Sistem komputer itu luas dan sistem komputer itu terintegrasi. Siapa tahu ketika di sistem luar yang terintegrasi dengan kita itu mengalami gangguan,
sistem kita juga terdampak. Itulah fungsinya manajemen keamanan komputer itu juga masuk ke manajemen organisasi secara keseluruhan. Lanjut, elemen yang ketiga adalah keamanan komputer harus efektif biaya. Jadi biaya dan manfaat dalam keamanan komputer harus diperiksa secara cermat dalam istilah moneter dan non-moneter untuk memastikan bahwa biaya pengendalian tidak melebihi manfaat yang diharapkan. Ini teman-teman bisa baca sendiri untuk penjelasannya di slide-slide sebelumnya dan juga setelahnya juga, karena saya akan fokus pada studi kasusnya, yaitu kita masuk ke studi kasus pengadaan sistem keamanan. Ini banyak booming sih, beberapa dijumpai itu ada sistem keamanan atau sistem elektronik yang dia boros biaya dalam sistem keamanannya, tetapi tidak mendapatkan efek yang begitu banyak untuk sistem elektroniknya itu sendiri. Atau kita sih gampangnya bisa sebut dia tidak efektif. Nah, hal ini yang juga turut menjadi pertimbangan. Itu pertimbangan pertama. Pertimbangan kedua adalah apakah memang dengan menambah sistem keamanan yang biayanya banyak, keuntungan organisasi itu akan bertambah banyak juga. Kalau memang dengan diterapkan sistem keamanan yang biayanya banyak justru pendapatannya berkurang, itu yang namanya tidak efektif biaya. Itu yang perlu dilakukan evaluasi. Sehingga memang keamanan komputer itu bisa jadi fleksibel biaya, menyesuaikan kebutuhan organisasi, tapi tetap efektif, tidak terlalu boros biaya. Ada yang mengatakan bahwa sistem keamanan komputer itu harus mahal. Itu menurut di buku ini, buku panduan ini, itu salah. Karena sistem keamanan komputer yang baik itu harus efektif biaya. Kita melihat bagaimana dampaknya dan bagaimana cost dalam pengadaan sistem keamanan tersebut. Selanjutnya yang elemen keempat yang cukup penting juga, yaitu tanggung jawab dan akuntabilitas keamanan komputer harus dibuat eksplisit. Jadi tanggung jawab dan akuntabilitas pemilik, penyedia, dan pengguna sistem komputer itu, serta pihak lain yang terlibat dengan keamanan sistem komputer harus dinyatakan secara eksplisit. Penetapan tanggung jawab dapat bersifat internal dalam suatu organisasi atau melintasi batas organisasi. Ini masih erat kaitannya dengan elemen yang kedua tadi, yaitu ini di sisi manajerial. Jadi ketika teman-teman nanti terjun ke manajemen keamanan komputer atau manajemen keamanan informasi, harus mendefinisikan dan mendeskripsikan atau mengeksplisitkan setiap role dan setiap tanggung jawab dalam sistem keamanan itu jelas. Ini studi kasusnya yaitu semisal perusahaan kecil dengan 50 karyawan. Dengan 50 karyawan ini harus didefinisikan dengan jelas, semisal 2 orang ini sebagai network engineer-nya. Dia tanggung jawabnya apa, kemudian dia tugasnya apa, dan lanjut, misal 3 orang di bagian back end atau front end-nya ketika memiliki sistem elektronik. Jadi, apa fungsinya untuk ke depan? Ke depan apabila terjadi serangan, nih, misal terjadi serangan di back end, seorang top manajemen itu tidak kesusahan. Dia harus mencari siapa yang bertanggung jawab untuk kerusakan ataupun serangan yang terjadi. Tapi dengan adanya eksplisit tadi, dia dapat mengetahui, oh, ternyata serangan ini tuh terjadi di back end, dan back end itu yang menjadi tanggung jawab si A atau si B. Jadi dia tidak melebar lagi saling tunjuk, ini salah siapa, itu salah siapa. Itulah fungsinya tanggung jawab dan akuntabilitas keamanan komputer itu harus dibuat eksplisit. Kita cepat saja langsung masuk ke poin selanjutnya, yaitu pemilik sistem memiliki tanggung jawab keamanan komputer di luar organisasi mereka sendiri. Ini masih erat kaitannya karena ini memang elemen-elemen ini saling ketergantungan, yaitu si pemilik sistem itu karena dia menggunakan beberapa layanan dari luar, dia tidak dapat mendikotomi dan mengkhususkan bahwa sistem elektronik yang dia miliki itu hanya tanggung jawabnya. Dia tidak dapat mengesampingkan bahwa ada sistem elektronik ataupun OT dan IT yang terhubung lainnya. Jadi dia tetap harus melihat bahwa IT OT itu masuk ke dalam ranahnya. Sehingga apa, ketika dia membuat suatu manajemen resiko ataupun manajemen aset, itu dia dapat memetakan kerentanan-kerentanan yang mungkin ada dampak dari sistem elektronik yang di luar organisasinya itu yang mungkin bisa mempengaruhi sistem elektronik milik organisasinya.
Ini di sistem layanan masyarakat, kita misal tahu ya, sistem layanan masyarakat seperti BPJS, dia menggunakan data milik orang-orang ataupun milik masyarakat Indonesia. Nah, dia kan datanya juga mungkin mengambil dari Dukcapil atau mana. Nah, dia jadi si pemilik sistem BPJS ini tidak hanya melihat sistem miliknya, tapi dia perlu mempertimbangkan apakah si penyedia datanya dari Dukcapil ini aman dan sebagainya. Lanjut ke selanjutnya yaitu keamanan komputer membutuhkan pendekatan yang komprehensif dan terintegrasi. Memberikan keamanan komputer yang efektif membutuhkan pendekatan yang komprehensif, mempertimbangkan berbagai bidang, baik di dalam maupun di luar bidang keamanan komputer. Ini ada dua kasus, yaitu ketergantungan antar kontrol keamanan. Jadi kontrol keamanan itu banyak, dapat bersifat teknis ataupun manajerial. Nah, ini harus dilakukan pendekatan ke semuanya. Tidak bisa hanya memandang teknisnya, tapi kita harus memandang manajerialnya juga. Apakah keamanan komputer ini sudah disusun sedemikian rupa sehingga baik dan interkoneksinya ke sistem elektronik luar itu aman. Kemudian ketergantungan lainnya itu seperti efektivitas kontrol keamanan juga bergantung pada faktor-faktor seperti manajemen sistem, masalah hukum, jaminan kualitas, dan kontrol internal serta manajemen. Jadi memang agak kompleks ketika kita mengimplementasikan suatu sistem komputer, sistem keamanan komputer, apakah sistem keamanan komputer yang kita implementasikan itu sudah legal secara hukum di tempat tersebut. Ini sih sering dijumpai ketika kita menggunakan AI ya. AI itu memang dia luas sekali dan belum ada suatu legalitas yang mengatur secara menjurus. Sebenarnya di beberapa peraturan sudah ada surat edarannya, maka dari itu ketika kita implementasi AI, kita harus mengetahui surat edaran yang berlaku di Indonesia, katakanlah. Apakah AI kita ini melanggar etik, ataukah sudah sesuai, dan semacamnya. Lanjut ke berikutnya adalah keamanan komputer harus dinilai ulang secara berkala. Ini tidak perlu saya jelaskan panjang lebar karena teman-teman tahu bahwa teknologi itu semakin hari semakin berkembang. Dan teman-teman juga tahu yang namanya CVE atau Common Vulnerability, di mana dia menyediakan update mengenai vulnerability yang baru, bahwa teknologi yang mungkin di hari kemarin itu masih baik-baik saja, hari ini teknologi tersebut ada kerentanannya. Nah, maka dari itu kita ketika membangun suatu sistem keamanan komputer, pastinya kita menggunakan teknologi-teknologi. Kita harus lakukan review secara berkala apakah teknologi yang kita gunakan itu sekarang sudah ditemukan kerentanannya atau masih aman. Kalau ternyata ditemukan kerentanan, kita perlu melakukan yang namanya patching atau menerapkan patch-patch sehingga kita dapat menambal letak kerentanan tersebut. Poin yang terakhir adalah keamanan komputer dibatasi oleh faktor sosial. Jadi ini juga yang unik dan mungkin sering dikesampingkan oleh beberapa praktisi-praktisi keamanan komputer, bahwa ternyata keamanan komputer itu tetap terbatas oleh faktor sosial. Ini semisal studi kasusnya. Ada orang atau praktisi yang ingin menerapkan sistem keamanan komputer berbasis retina. Nah, itu perlu dikaji apakah di lingkup masyarakat tertentu penggunaan retina itu adalah hal yang lumrah untuk dijadikan suatu sistem keamanan, atau dia melanggar batas sosial seperti misalnya batas privasi. Mungkin ada suatu etnis yang menganggap bahwa retina ataupun hal-hal lainnya seperti sidik jari itu adalah suatu hal yang dia anggap privasi. Nah, itu di situ keamanan komputer tidak bisa diterapkan. Maka dari itu dengan adanya pelihatan ataupun POV ke faktor sosial, kita bisa mencari alternatif lain dalam pengamanan komputer dengan metode yang lainnya, tidak menyalahi faktor sosial. Jadi teman-teman, itu merupakan 8 elemen utama ketika nantinya kita terjun ke sistem keamanan komputer. Kita harus memperhatikan elemen apa saja. Jadi untuk menambah pengetahuan dan pemahaman mengenai materi yang sudah kami sampaikan tadi, teman-teman bisa menjawab dalam hati, dalam pikiran, ataupun nanti syukur-syukur dituangkan dalam kolom deskripsi untuk meramaikan channel kita ini. Ada beberapa follow up questions yang teman-teman bisa
jawab. Yang pertama adalah, mengapa keamanan komputer harus mendukung misi organisasi? Dan bagaimana keamanan yang baik dapat meningkatkan kinerja organisasi dalam konteks bisnis swasta dan sektor publik? Oke. Dan selanjutnya, pertanyaan kedua adalah, bagaimana cara memastikan bahwa langkah-langkah keamanan komputer dalam suatu organisasi efektif biaya? Dan apa saja faktor-faktor yang perlu dipertimbangkan dalam menilai biaya dan manfaat keamanan? Nah, itu bisa teman-teman jawab sendiri. Kemudian ketiga, ternyata masih ada satu lagi. Apa pentingnya menyatakan tanggung jawab dan akuntabilitas keamanan komputer secara eksplisit? Dan bagaimana pendekatan ini diterapkan dalam organisasi kecil seperti perusahaan teknologi XYZ? Oke teman-teman, itu materi pertama. Masih banyak ratusan hingga bahkan mungkin ribuan. Doakan saja materi yang nantinya ke depan akan kita bahas bersama. Dan pastinya bermanfaat di channel Segresor ini. Jangan lupa, it's time to progress together with Segresor.